Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah sesuatu yang aneh banget di pasar keuangan. Di saat dunia lagi kacau balau, aset yang harusnya jadi jagoan, ya kan? Yaitu emas. Malah anjlok. Aneh banget. Yuk kita cari tahu kenapa. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Logikanya kan, kalau dunia lagi nggak jelas begini, investor itu pasti lari ke tempat yang aman. Tapi, ini dia masalahnya. Aset paling aman ini, si emas, malah geraknya kebalik. Loh, kok bisa? Apa yang sebetulnya terjadi di sini? Oke, kita mulai dari inti masalahnya dulu ya. Ada satu situasi yang benar-benar nabrak semua teori yang ada. Dan ini tentu saja bikin para trader pusing tujuh keliling. Posisinya jadi sulit banget. Coba deh kita lihat faktanya. Di satu sisi, ada demo besar-besaran, kekacauan politik di Amerika. Biasanya situasi kayak gini tuh lampu hijau buat beli emas, ya kan? Tapi apa yang kejadian? Emasnya malah terjun bebas, sampai 10.000 pips loh. Itu angka yang gede banget. Nah, ini kontradiksi pertama dan yang paling bikin bingung. Dan kontradiksi ini nimbulin masalah kedua yang gak kalah serem. Volatilitas yang super liar dan gak bisa ditebak. Jadi, pasar itu bukan cuma gerak ke arah yang salah, tapi geraknya itu cepat banget, brutal. Lihat angka ini, 500 pips. Dan ini bisa terjadi cuma dalam waktu 1 menit. Bayangin, cuma semenit. Ini nunjukin betapa bahayanya pasar sekarang. Anda bisa untung besar atau rugi total cuma dalam sekejap mata. Dan kutipan ini, wah, ini ngena banget sih buat para trader. Anda pergi ke toilet sebentar, balik-balik akun $100 Anda udah ludes. Dulu mungkin akun kecil masih bisa napas ya. Sekarang, boro-boro. Kayak kata trader tadi, kita lengah dikit aja modal bisa amblas. Ketepatan pasarnya bener-bener nggak ngasih ampun. Oke, jadi gimana cara kita ngebaca semua nih? Salah satu teori yang muncul ngajak kita buat mikir lebih luas, kayak detektif gitu. Follow the money. Kemana sebetulnya duit ini lari? Nah, yuk kita coba lihat dari kacamata makroekonomi. Jadi, teorinya tuh gini. Duitnya itu nggak ngilang, tapi cuma pindah kantong aja. Kalau dulu pemain besar fokusnya naikin harga emas sebagai safe haven, sekarang fokusnya geser. Duit gede itu kelihatannya sengaja dialihin ke komoditas penting lainnya, yaitu minyak. Nah, ini poin pentingnya. Pergerakan ini kemungkinan besar bukan reaksi pasar yang alami, tapi hasil dari sebuah pergeseran kebijakan yang disengaja, semacam direkayasa. Sumber yang kita analisis nunjukin satu momen kunci, pasca serangan AS ke Iran. Apa yang terjadi? Harga minyak langsung meroket. Sementara emas malah anjlok. Jelas banget kan, ini rotasi modal dari satu aset strategis ke aset strategis lainnya. Oke, selain dari cerita besar soal aliran dana tadi, grafik harga itu sendiri sebenarnya juga ngasih kita petunjuk loh. Yuk, sekarang kita coba jadi detektif teknikal dan lihat apa yang bisa kita baca dari chart di tengah kekacauan ini. Nah, para analis teknikal nemuin satu pola khusus di grafik 4 jam, namanya rising wedge. Gampangnya, pola ini bentuknya kayak segitiga yang makin lama makin sempit ke atas. Dan ini seringkali jadi tanda bahaya, semacam sinyal kalau tren naik, udah mau kehabisan bensin, dan siap-siap buat balik arah ke bawah. Dan di sini, kita lihat level-level krusial yang harus kita awasi. Anggap aja garis atas itu kayak benteng pertahanan utama. Kalau harga coba nembus ke atas, tapi gagal, istilahnya false break atau jebakan, wah, itu sinyal kuat. Potensi jatuhnya bisa dalam banget, menuju benteng pertahanan yang di bawah. Angka spesifiknya memang ada, tapi yang paling penting itu ngerti perang yang terjadi di antara zona-zona ini. Terus gimana cara ngukur kekuatan di balik pergerakan ini? Nah, trader biasanya pakai indikator momentum kayak stokastik. Anggap aja ini kayak indikator bensin di mobil. Indikator ini bantu kita lihat apakah tenaga para pembeli atau penjual itu udah mau habis. Kalau garisnya mulai nyilang ke bawah dari area atas atau area jenuh beli, itu tandanya momentum naiknya udah lemes dan harga kemungkinan besar bakal puter balik. Oke, ngadepin pasar yang gila kayak gini, sumber analisis kita ini nawarin sebuah solusi. Bentuknya sistem e-learning trading. Nah, penting banget nih buat dicatat ya. Kita di sini posisinya cuma melaporkan apa yang mereka sampaikan. Kita nggak ngasih dukungan atau rekomendasi apapun, kita cuma nyajiin informasinya aja sebagai bagian dari bedah materi ini. Sistemnya ini dinamain Gold Code X, dan mereka ngeklaim ini sebagai semacam peta jalan buat trading emas. Klaim utamanya yang cukup fantastis ya, seperti yang ditulis di sumbernya, adalah strategi ini katanya bisa mengubah modal kecil, sekitar $2.000, jadi jutaan dolar. Terus isinya apa aja sih sistem ini?
Katanya ada beberapa pilar utama. Pertama, ada algoritma rahasia. Kedua, ada yang namanya time trading. Ini unik karena patokannya siklus alam, kayak fase bulan. Ketiga, ada analisis price action pakai konsep yang mereka sebut money magnets. Gampangnya ini adalah level-level harga yang kayak magnet, narik harga ke sana. Dan yang terakhir, tentu aja, aturan money management yang ketat. Dan ini dia angka yang mereka klaim. Katanya nih, kalau semua komponen tadi digabungin, sistem ini punya winning rate sampai 80%. Saya ulangi lagi ya, ini adalah klaim dari pihak pengembang sistemnya. Oke, lupakan dulu soal sistem tadi. Apapun strategi yang Anda pakai, ada beberapa tanggal penting di kalender yang wajib banget kita semua perhatikan. Yuk, kita lihat ada apa di depan sana. Coba deh lingkari kalender Anda sekarang. Tanggal 2 April itu ada bulan purnama. Buat yang percaya sama konsep time trading tadi, ini tanggal krusial buat potensi pembalikan pasar. Besoknya, tanggal 3 April, ada berita super penting dari Amerika, yaitu data NFP yang biasanya bikin pasar gonjang-ganjing. Nah, ini dia, red flag-nya, peringatan besarnya. Tanggal 3 April itu, pas berita NFP yang super heboh itu keluar, pasarnya Amerika malah lagi libur. Ini situasi yang langka banget dan bahaya. Kenapa? Karena berita gede rilis pas pasar tutup. Jadi, hati-hati banget, waspada sama yang namanya gap, lonjakan harga yang bisa gila-gilaan pas pasar buka lagi. Semua pembahasan ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Di pasar yang bisa gerak ribuan pips dalam hitungan hari dan ratusan pips cuma dalam hitungan menit, pertanyaan yang sebenarnya bukan pasar mau kemana, tapi apakah strategi Anda udah cukup kuat buat nahan guncangan besar berikutnya? Coba deh renungin itu.